Oke, selamat pagi adik-adik kami semuanya. Apa kabar? Nah, Bapak harap kabar adik-adik kami, khususnya adik-adik Bapak kelas 5A, sehat selalu ya. Tetap jaga kesehatannya ya nak ya. Oke. Nah, Bapak sudah kirimkan absennya di Google Classroom. Anak didik kami, jangan lupa absen untuk hari ini diisi dan dikirimkan kepada Bapak ya, supaya absennya terisi anak ya. Oke. Nah, kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini. Nah, pada hari ini kita masih di dalam tema 3, yaitu makanan sehat. Pada subtema 2, yaitu pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Pada pembelajaran keempat, KD-nya 3.3 dari muatan PKN dari buku Bupena 5 halaman 179. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita, anak-anak kami semuanya, anak didik silakan buka dulu buku Bupenanya. Buku Bupena 5A halaman 179. Oke? Supaya bukunya dibuka ya, nak. Oke? Nah, mari kita lanjutkan materi pelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita dari muatan PKN adalah ada 3. Tujuan pembelajaran kita muatan PKN hari ini ada 3. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Nah, jadi tujuan pembelajaran pertama dari muatan PKN yaitu menjelaskan pengertian Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan tujuan pembelajaran yang kedua mendiskusikan tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keragaman. Tujuan pembelajaran kedua mendiskusikan tentang pentingnya nilai kebersamaan dalam keragaman. Tujuan pembelajaran ketiga yaitu mempraktikkan sikap toleransi dalam diskusi kelompok. Mempraktikkan sikap toleransi dalam diskusi kelompok. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita dari muatan PKN ada 3, oke? Supaya kami dapat pahami. Nah, kita lanjut materinya. Nah, apa ini? Ini merupakan gambar Garuda Pancasila, yaitu yang tertulis di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi yang kita bahas hari ini pada buku Bupena halaman 5A halaman 179 yaitu mengenai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi materi kita hari ini dari muatan PKN kita bahas adalah mengenai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Oke? Supaya diperhatikan bukunya pada Bupena 5 halaman 179. Bhinneka Tunggal Ika. Oke, nah, Bhinneka Tunggal Ika itulah biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Itulah semboyannya Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, oke. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman yang dapat terwujud dengan kerjasama. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keberagaman yang terwujud dengan kerjasama, di mana kerjasama menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Nah, di mana tadi makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke, kita harus saling menghormati dengan sesama orang lain dan menghargai dengan sama orang lain. Oke? Perhatikan gambar burung Garuda Pancasila. Nah, kita harus ketahui makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Kita bahas satu persatu. Makna Bhinneka itu adalah berbeda-beda atau beraneka ragam. Nah, itulah makna Bhinneka, itu berbeda-beda atau beraneka ragam. Sedangkan makna dari tunggal yaitu satu. Dan juga makna dari Ika adalah juga. Maka makna dari Bhinneka itu berbeda-beda atau beraneka ragam, sedangkan makna tunggal adalah satu. Makna Ika adalah juga. Nah, itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika.
berbeda-beda atau beraneka ragam, satu dan juga. Oke, supaya kita lanjut. Nah, makna, jadi materi kita muatan PKN hari ini adalah makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Indonesia memiliki beragam suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Keragaman merupakan perbedaan yang menjadikan negara Indonesia kaya. Keberagaman yang dimiliki Indonesia adalah kekayaan kebudayaan yang harus dijaga dan disyukuri. Meskipun ada perbedaan budaya, suku, agama, masyarakat Indonesia tetap bersatu. Hal ini tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biarpun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, oke. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebaiknya disikapi dengan bijak. Kita harus saling menghormati dan menghargai dalam keragaman. Upaya saling menghormati dan menghargai dapat terwujud dengan kerjasama. Kita dapat mewujudkan upaya saling menghormati dengan melaksanakan kerjasama dalam mengerjakan tugas. Kerjasama ini yang akan menjadi pemersatu dari perbedaan yang ada. Contoh kerjasama yang dapat kita lakukan adalah ada dua. Contoh kerjasama yang pertama, menolong tetangga yang mengalami kesulitan walau berbeda suku dengan kita. Yang kedua, contoh kerjasamanya yaitu melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Itulah contoh kerjasama yang dapat kita lakukan. Ada dua tadi, yaitu menolong tetangga yang mengalami kesulitan. Yang kedua, melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekitar. Nah, keberagaman di lingkungan sekolah kita ketahui. Nah, sikap-sikap yang mencerminkan kebinekaan di lingkungan sekolah ada tiga. Sikap yang pertama, berteman tanpa pilih-pilih. Nah, kita tidak boleh memilih teman itu karena beda suku, ras, agama. Tidak boleh seperti itu ya. Yang kedua, sikap yang mencerminkan kebinekaan di lingkungan sekolah, menghormati dan menghargai pilihan teman. Nah, kita tidak boleh mengganggu atau merusak pilihan orang lain. Kalau memang sudah itu pilihannya, kita harus hargai dan menghormati keputusannya. Oke? Yang ketiga, sikapnya itu tidak memaksakan kehendak kepada teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus mengikuti dan tidak boleh memaksakan kehendak kepada teman meskipun dia berbeda suku, ras, dan agama. Nah, sekian dulu materi pembelajaran kita dari muatan PKN hari ini mengenai makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Supaya Bapak tadi sudah jelaskan. Nah, tugasnya sudah Bapak kirim di Google Classroom. Jangan lupa untuk dikerjakan dan dikirimkan ke Google Classroom ya. Sampai jumpa.